Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat Siang, siang, Pak. Pak. Baik, adik-adik semua, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita ya, sistem operasi. Dan hari ini adalah memasuki pertemuan yang kelima. Benar kan? Hari ini pertemuan kelima, adik-adik? Ya, baik. Iya, Pak. Benar, Pak. Tapi masih ada yang join ini. Oke, saya coba full screen dulu ya. Nah, pada pertemuan kelima ini topik bahasan kita adalah tentang sinkronisasi dan deadlock ya. Nah, jadi di dalam sebuah sistem operasi ya, di dalamnya akan terdapat banyak proses yang terjadi ya. Apakah proses itu yang dilakukan oleh masing-masing komponen ataupun proses-proses yang ada di dalam Central Processing Unit. Nah, secara dari segi kata ini ya, kira-kira apa yang dimaksud dengan sinkronisasi? Jadi, siapa yang bisa memberikan pendapat apa itu sinkronisasi? Terus siapa yang mau ini memberikan pendapatnya apa itu sinkronisasi? Nah, kadang-kadang orang bilang, wah, kamu nggak sinkron ini pemikirannya, ya. Nah, ini peralatan-peralatan komputer kita ini sekarang tidak sinkron dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi. Nah, kira-kira apa itu maksudnya sinkronisasi ya? Menyamakan, Pak. Menggabungkan. Menyamakan ya. Apakah itu menyamakan persepsi dan lain sebagainya ya. Terus kalau deadlock kira-kira apa deh, Dek? Karena deadlock ini istilah katanya sering loh digunakan oleh para wakil-wakil rakyat kita di DPR sana ya. Jadi misalnya mereka sedang rapat komisi, rapat paripurna dan lain sebagainya. Terus katanya rapatnya sekarang sedang deadlock. Nah, ini kira-kira apa maksudnya deadlock ini? Kunci mati ini. Apa kunci kematian itu? Ada yang ini, yang mau memberikan pendapatnya, deadlock. Nah, deadlock itu mungkin kira-kira bahasa mudahnya seperti ini, Adik-adik. Misalnya di dalam suatu rapat ya, mungkin Adik-adik pun nanti di dalam rapat himpunan mahasiswa dan lain sebagainya. BTW kira-kira sampai sekarang kalau yang prodi TI ada himanya nggak ya Adik-adik ya? Yang saya tahu itu ada Himatro ya, himpunan mahasiswa. Iya, Pak. Benar, Pak. Kalau Hima TI ada nggak ya? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Yang masih kabur ya. Karena sebelum-sebelumnya secara informal saya pernah dengar itu yang TI juga ingin membuat Hima ya, jadi Hima TI. Nah, tapi nggak tahu keberadaannya sekarang sudah sampai di mana ya. Nah,
Jadi kira-kira deadlock seperti itu adik-adik ya. Nah, suara saya menggema ya? Jelas, Pak. Enggak, Pak. Aman, Pak. Nah ya, oh, berarti di komputer saya sendiri yang memang nggak apa-apa. Nah, jadi deadlock itu, misalnya kita di dalam suatu rapat ya, terus ingin mengambil suatu keputusan. Nah, misalnya ada kubu A, kubu B, kubu C, dan kubu lainnya ya. Nah, terus untuk mengambil keputusan itu tidak bisa diambil keputusannya ya, karena masing-masing kubu, masing-masing kelompok ya, nah ingin mempertahankan pendapatnya masing-masing, sehingga dalam rapat tersebut tidak bisa diambil suatu keputusan. Nah itu namanya deadlock ya. Deadlock artinya terjadinya suatu kebuntuan ya. Nah, terjadi suatu kebuntuan sehingga tidak ada kesepakatan atau keputusan yang diambil. Nah, ternyata di dalam sistem operasi juga dikenal dengan istilah deadlock ya, dan juga tadi sinkronisasi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sinkronisasi ya. Nah, latar belakangnya itu untuk lebih mudah dipahami adalah sinkronisasi itu seperti menggunakan akses secara bersama-sama pada data yang sama ya. Nah, jadi ada satu data ya diakses secara bersama-sama ya. Nah, data yang diakses itulah data yang sama. Nah, misalnya kita lihat di ilustrasi gambar di samping itu ya. Nah, di situ di tengah itu kan ada akses point ya untuk hotspotnya. Nah, semua peripheral device ya seperti laptop, tablet, server, ya, PC dan lain sebagainya itu secara bersama-sama mengakses akses point yang ada. Artinya data yang diakses itu adalah data yang sama, ya. Nah, jadi data yang sama diakses secara bersama-sama. Pemahaman mudahnya seperti itu. Sehingga akibatnya data menjadi tidak konsisten, ya. Nah, jadi ada ketidakkonsistenan data, ya. Bagaimana agar data itu tetap konsisten? Nah, perlunya suatu mekanisme untuk memastikan permintaan eksekusi dari proses yang bekerja, ya. Jadi, harus ada mekanismenya. Di sini ada yang dikenal dengan rest condition, ya. Kalau rest ini bahasa kitanya apa ini ya? Rest itu berpacu atau berlomba ya. Biasanya ini kalau ada ini ya pertandingan racing ya, racing sepeda motor dan lain sebagainya. Nah, di dalam sistem operasi juga dikenal dengan istilah rest ya, rest condition. Nah, apa itu rest condition? Yaitu sebuah situasi ya di mana beberapa proses mengakses dan manipulasi data secara bersamaan. Ya. Situasi di mana beberapa proses mengakses ya, dan melakukan manipulasi data secara bersamaan. Itu yang disebut dengan rest condition. Nah, untuk menghindari terjadinya rest condition ini, ya, nah, karena rest condition ini kan menyebabkan data itu tidak konsisten, perlu dilakukan sinkronisasi. Ya. Nah, jadi sinkronisasi itu untuk menghindari terjadinya rest condition. Apa itu rest condition? Rest condition adalah situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data secara bersamaan. Nah, sinkronisasi itu di dalam sistem operasi ada istilahnya produsen dan konsumen. Ya. Nah, di sini disebutkan
dua proses berbagi sebuah buffer dengan ukuran yang tetap. Ya. Dua proses berbagi sebuah buffer dengan ukuran yang tetap. Salah satunya produser, ya, meletakkan informasi ke buffer yang lainnya. Konsumen mengambil informasi dari buffer, ya. Nah, jadi logikanya adalah si produser, ya, dia meletakkan sebuah informasi atau data ke dalam sebuah buffer, ya. Nah, dan selanjutnya konsumen akan mengambil informasi atau data tersebut dari buffer, ya. Jadi ada tiga pihak di situ. Pihak pertama adalah produser, ya. Terus ada buffer. Pihak kedua, pihak ketiga adalah konsumer, ya, atau konsumen. Nah, di sini akan timbul masalah, ya, pada saat produsen ingin menaruh barang yang baru, ya, tetapi buffer sudah penuh. Nah, artinya si produsen ingin menempatkan informasi yang baru, ya, ke dalam buffer. Nah, di mana sementara buffer tersebut kondisinya sudah penuh, ya. Apa solusi yang akan dilakukan oleh produsen tersebut? Maka si produsen dia akan berada pada status sleep, ya, atau istirahat, ya. Karena buffernya sudah penuh. Terus dia mau nambah informasi lagi kepada si buffer yang nggak bisa, kelasnya sudah penuh, ya. Nah, akhirnya si produsen akan istirahat, ya, atau dalam kondisi sleep, dan akan dibangunkan ketika konsumen telah mengambil satu atau lebih barang dari buffer, ya. Nah, jadi pada saat buffer itu isinya penuh, ya, terus si produsen tidak bisa lagi menambahkan data ke dalam buffer, sehingga si produsen dia akan masuk kepada kondisi sleep, ya, atau istirahat. Nah, dan si produsen akan bangun pada saat atau jika si konsumen telah mengambil satu atau lebih informasi dari buffer. Nah, sehingga buffer itu kan isinya berkurang, ya. Nah, pada saat isinya telah berkurang karena diambil oleh si konsumer, maka informasi yang mau diletakkan tadi akan berhasil ditempatkan, ya. Nah, dan kondisinya si produsen akan bangun, ya. Biasanya jika konsumen ingin mengambil barang dari buffer dan melihat bahwa buffer sedang kosong, ya. Nah, ini pada saat si konsumen ingin mengambil informasi, ya, dari buffer. Nah, sementara terlihat bahwa buffer itu dalam kondisi kosong, ya. Maka si konsumen akan melakukan kondisi sleep atau istirahat, ya, gantian. Kalau tadi yang sleep atau istirahat itu adalah produsen, ya, karena tidak bisa lagi informasi ditempatkan kepada buffer, ya. Nah, namun kondisi sebaliknya, ya, nah, konsumen akan sleep, ya, jika informasi yang berada di dalam buffer itu dalam kondisi kosong. Nah, si produsen akan terbangun sampai, ya, produsen meletakkan barang pada buffer dan membangunkan konsumer, ya. Nah, ini namanya kondisi wake up, ya. Nah, ini pengertian-pengertian yang perlu sedikit memerlukan konsentrasi untuk mencernanya, ya, karena kalimatnya agak rada-rada basah begitu, ya, kalau orang menyanyi, ya, agak sedikit membingungkan, ya. Tapi kalau dibaca perlahan-lahan itu akan mudah dipahami. Selanjutnya tentang produsen dan konsumen tadi, ya.
Nah, suatu masalah akan timbul ketika produsen ingin meletakkan barang atau informasi yang baru, tetapi buffernya sudah penuh. Ya, nah itu kan jadi masalah tadi ya. Nah, jadi si produsen ingin menempatkan informasi yang baru, nah, sementara si buffernya sudah penuh. Ya, tadi dikatakan solusi yang akan dilakukan oleh si produsen adalah dia akan berada pada kondisi sleep. Ya. Nah, untuk mengetahui jumlah informasi atau barang yang ada di buffer, ya. Nah ini sekarang kita istilahkan ya, karena kita memakai istilah konsumen dan produsen. Nah, jadi kita menggunakan istilah barang ya. Nah sebenarnya maksudnya itu adalah informasi ya. Untuk mengetahui jumlah informasi yang ada di buffer, kita membutuhkan sebuah variabel yang kita namakan dengan count. Jika jumlah maksimum dari barang yang dapat ditampung buffer adalah N, kode produser pertama ya, kode produser pertama kali akan mencoba untuk mengetahui nilai count sama dengan nilai N. Jika itu terjadi, nah, jika nilai count sama dengan nilai N, maka produsen akan istirahat ya, atau sleep. Tapi jika nilai count tidak sama dengan N, maka produsen akan terus menambahkan barang dan menaikkan nilai count. Kita masuk pada race condition. Ya. Apa yang dimaksud dengan race condition? Nah, race condition itu adalah situasi ya, di mana beberapa proses ya, di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data bersama pada saat yang bersamaan. Ya. Nah, jadi mereka akan melakukan manipulasi data bersamaan, ya, memanipulasi data bersama pada saat yang bersamaan. Nilai akhir dari data bersama tersebut tergantung pada proses yang terakhir selesai. Nah, itu untuk definisi race condition. Untuk mencegah race condition, proses-proses yang berjalan bersamaan harus disinkronisasi. Ya. Jadi inilah perlunya sinkronisasi. Contohnya adalah pada print spooler ya. Nah, jadi ketika sebuah proses ingin mencetak sebuah file ya, atau berkas, maka proses tersebut memasukkan nama berkas ke dalam sebuah spooler directory yang khusus. Proses yang lain, printer daemon ya, secara periodik memeriksa untuk mengetahui jika ada banyak berkas yang akan dicetak. Dan jika ada berkas yang sudah dicetak, dihilangkan nama berkasnya dari directory. Selanjutnya adalah untuk mencegah race condition, proses-proses yang berjalan bersamaan harus disinkronisasikan. Nah, selanjutnya adalah ini itu ya.
Ini sambungan dari kita print spooler tadi, ya. Nah, spooler directory memiliki slot dengan jumlah yang sangat besar, ya. Nah, diberi nomor 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Masing-masing dapat memuat sebuah nama file. Jadi masing-masing spooler directory ini dapat menyimpan ya beberapa buah file. Juga bayangkan bahwa ada dua variabel bersama, out, penunjuk file berikutnya untuk dicetak, dan in, menunjuk slot kosong di directory. Dari dua variabel tersebut dapat menangani sebuah queue wait file untuk semua proses. File telah selesai dicetak dan slot 4, 5, dan 6 sedang terisi ya, berisi nama dari file yang antri atau dicetak. Lebih atau kurang secara bersamaan, proses A dan proses B bersama memutuskan untuk antri untuk sebuah berkas agar bisa dicetak. Ini contoh dari print spooler. Oke, untuk selanjutnya, untuk menghindari masa-masa sulit di jam segini ya, kadang kita ngantuk, melayang ya. Nah, kita coba dibacakan secara random ya. Saya akan minta dulu siapa ini ya untuk membacakan. Saya pun memilihnya harus secara random. Oke, yang pertama adalah saya minta tolong dibaca sama ini, sama Fitra Ramadan. Ada? Ada, Pak. Ya, silakan baca Fitra. Tadi bagian critical section ya? Ya, race condition. Kalau race condition lagi, Pak. Race condition contohnya pada print spooler. Pak, tadi yang race condition sudah selesai Bapak jelasin, Pak. Ya, Kita yang masuk ke critical section. Oh, ini mau diulang lagi, yuk silakan. Oh, mau diulang lagi? Oh, ya udah, Pak. Silakan. Contoh race condition yaitu pada print spooler, yang dimana ketika sebuah proses ingin mencetak sebuah berkas, proses tersebut memasukkan nama berkas ke dalam sebuah spooler, directory yang khusus. Proses yang lain, printer daemon, secara periodik memeriksa untuk mengetahui jika ada banyak berkas yang akan dicetak. Dan jika ada berkas yang sudah dicetak, dihilangkan nama berkasnya dari directory. Untuk mencegah race condition, proses-proses yang berjalan bersamaan harus disinkronisasi. Lanjutan dari contoh print spooler directory memiliki slot dengan jumlah yang sangat besar yang diberi nomor 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, yang masing-masing dapat membuat sebuah nama file. Juga bayangkan bahwa ada dua variabel bersama, out, penunjuk file berikutnya untuk dicetak, dan in, menunjuk slot kosong di directory. Dua variabel tersebut dapat menangani sebuah keyword file untuk semua proses dengan segera slot 0, 1, 2, 3, kosong, atau file telah selesai dicetak, dan slot 4 dan 5, 4, 5, dan 6 sedang terisi, yang dimana berisi nama dari file yang antri untuk dicetak. Lebih atau kurang secara bersamaan, proses A dan B, mereka memutuskan untuk antri untuk sebuah berkas untuk dicetak. Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi contoh yang diambil di sini adalah print spooler ya. Jadi
pada saat kita akan melakukan pencetakan ya menggunakan printer, nah, itu kita akan memasuki proses print spooler ya. Nah, jadi dari beberapa file yang kita buka ya, terus masing-masing file itu akan kita lakukan pencetakan ya menggunakan printer. Nah, kalau adik-adik perhatikan print spooler yang ada di komputer kita akan melihat status dari proses printer tersebut ya. Nah, nanti di sana akan terlihat ada beberapa job atau beberapa file yang akan dialokasikan ya pada waktu-waktu tertentu oleh CPU. Nah, jadi kalau kita pada saat printing kita lakukan atau sebelum printing, nah kalau kita double klik gambar printer yang ada di pojok sebelah kanan bawah, nah nanti akan terlihat ya jika ada beberapa file yang ingin kita cetak, nah itu nanti akan diurut ya oleh spoolernya sendiri. Nah, bagi file-file yang telah berhasil file-file yang telah berhasil untuk dibuka tadi ya dicetak tadi, maka kondisinya secara otomatis akan hilang ya di daftar pencetakan yang ada di printer. Nah, jadi printer itu menggunakan sistem apa namanya? Menggunakan sistem print spooler. Balah, di sini ada pengumuman your meeting will ending in 10 minutes. Wah, saya salah buka ini ya. Yang saya buka ini Zoom yang gratisan ya, seharusnya Zoom yang berbayar. Tapi nggak apa-apa ya. 10 menit rasanya cukup untuk menyampaikan ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk menghindari rest condition ya. Nah, saya minta dibacakan oleh siapa ini? Oleh Zahra Ahmad. Zahra Amanda. Zahra Amanda ada? Ya, Pak. Ya, silakan dibaca Zahra. Critical section, menghindari rest condition. Kunci untuk mencegah masalah ini dan di situasi yang lain yang melibatkan share memori, share berkas, and share sumber daya yang lain adalah menemukan beberapa jalan untuk mencegah lebih dari satu proses untuk melakukan proses writing dan reading kepada share data pada saat yang sama. Dengan kata lain, kita membutuhkan mutual exclusion, sebuah jalan yang menjamin jika sebuah proses sedang menggunakan share bekas, proses lain dikeluarkan dari pekerjaan yang sama. Kesulitan yang terjadi karena dua proses mulai menggunakan variabel bersama sebelum proses satu menyelesaikan tugasnya. Nah, terima kasih. Nah, ini ya untuk menghindari rest condition tadi ya. Nah, jadi perlu dilakukan pencegahan ya untuk lebih dari satu proses ya melakukan proses writing dan reading terhadap share data ya pada waktu yang bersamaan. Nah, terus jalan keluarnya adalah dengan melakukan mutual exclusion ya. Jadi di mana sebuah jalan yang menjamin jika sebuah proses sedang menggunakan share berkas ya atau share file, maka proses lain dikeluarkan dari pekerjaan yang sama. Namun kesulitan yang terjadi ya karena proses mulai menggunakan variabel bersama sebelum proses satu menyelesaikan tugasnya ya. Nah, itu kesulitan yang terjadi untuk rest condition. Oke, selanjutnya minta dibacakan oleh Rahmat Farid. Iya, Pak. Ya, silakan Rahmat Farid.
Critical section. Critical section adalah sebuah segmen kode di mana sebuah proses yang mana sumber daya bersama diakses. Terdiri dari entry section, kode yang digunakan untuk masuk ke dalam critical section. 4 kondisi mengatasi rest condition. Yang pertama, tidak ada dua proses secara bersamaan masuk ke dalam critical section. Yang kedua, tidak ada asumsi mengenai kecepatan atau jumlah CPU. Yang ketiga, tidak ada proses yang berjalan di luar critical section yang dapat mengeblok proses lain. Yang keempat, tidak ada proses yang menunggu selamanya untuk masuk critical section. Nah, terima kasih, Rahmat. Ya, 4 kondisi mengatasi rest condition tadi, ya. Nah, yang pertama, tidak ada dua proses secara bersamaan, ya, masuk ke dalam critical section, ya. Jadi tidak ada dua proses yang masuk secara bersamaan. Nah, yang kedua, tidak ada asumsi mengenai kecepatan atau jumlah CPU, ya. Dan yang ketiga adalah tidak ada proses yang berjalan di luar critical section yang dapat memblokir, ya, proses lain atau memblok proses-proses lain. Nah, sedangkan yang keempat adalah tidak ada proses yang menunggu selamanya untuk masuk critical section, ya. Nah, jadi proses itu dia akan menunggu sebentar, ya, sampai proses yang dikerjakan oleh CPU, ya, sebelumnya telah selesai, ya. Jika proses sudah selesai, maka proses lain akan masuk ke dalam pemrosesan CPU. Nah, selanjutnya tolong dibacakan Pangidoan NSH. Tiga. Ya, Pangidoan. Bisa dibaca? Pangidoan? Baik, dengar Pak suara saya? Ya. Baik. Critical section, pendekatan yang mungkin untuk solusi proses sinkronisasi. I, solusi piranti lunak atau software as solution tanpa sinkronisasi dengan sinkronisasi, low level primitives, semaphore, high level primitives, monitors. Solusi piranti keras, hardware solution. Nah, jadi untuk rest condition ini pendekatan yang bisa dilakukan, ya, untuk proses sinkronisasi. Yang pertama, solusi pada piranti lunak atau software solution, ya. Nah, karena terjadi tanpa sinkronisasi, ya. Terus ada yang dengan sinkronisasi, ya. Ada yang low level primitive, contohnya semaphore, ada high level primitive, ya, di monitor. Terus solusi yang kedua adalah solusi daripada hardware atau piranti perangkat keras. Oke, selanjutnya adalah mutual exclusion, ya. Mutual exclusion ini adalah kondisi-kondisi untuk solusi, ya. Nah, terdapat 3 kondisi untuk menentukan mutual exclusion, ya. Nah, yang pertama adalah tidak ada dua proses yang pada saat bersamaan berada di critical region, ya. Jadi tidak ada dua proses, ya, yang pada saat bersamaan berada di critical region. Selanjutnya, tidak ada proses yang berjalan di luar critical region yang bisa menghambat proses yang lain. Dan yang keempat adalah tidak ada proses yang tidak bisa masuk ke critical region. Jadi semua proses itu akan bisa masuk, ya.
Oke, baik, Adik-adik. Bahan untuk sinkronisasi saya rasa cukup itu ya. Nanti kita coba diskusikan nanti di GCR ya, melalui rekaman video YouTube. Sekarang sebelum Zoom-nya diakhiri oleh Zoom ya, provider Zoom, mungkin sebaiknya segera mungkin kita screenshot dulu ya, sebelum dipadamkan oleh Zoom-nya. Silakan adik-adik semua. Ya, untuk lembar pertama